Ini layarnya sudah terlihat ya. Layarnya udah kelihatan layarnya. Sudah tadi. Oke. Nah, kita bahas pengantar ilmu nahwu dulu. Jadi ketika disorof, bentar. Disorof itu kita pernah membahas beberapa istilah ya yang menjadi kata kunci agar kita bisa memahami ilmu tersebut. Nah, di nahwu juga ada. Nah, di antaranya ada 3 macam nih kalau di nahwu. Ada kalimat, kemudian i'rab dan bina, dan juga tarkib. Nah, ada 3. Ini 3 unsur penting yang akan sering kita temui ketika belajar nahwu. Ya, karena ini pengantar, saya akan membahas sekilas terlebih dahulu untuk pengantar ini. Nah, di antara tadi unsur ya, pokoknya ingat 3 kata kunci ini di nahwu itu. Ada kalimat, i'rab dan bina. Apa itu i'rab dan bina? I'rab itu berarti kalimat yang dapat berubah. Ya, kalimat yang dapat berubah, misalkan kayak zaidun ke zaidin, masjidun masjidin, nah itu kan bisa berubah. Tapi kalau bina itu kalimat yang tidak bisa berubah akhirnya, ya, atau kalimatnya itu memang tetap, seperti isim domir kan kemarin, kayak huwa, itu kita tidak bisa mengubahnya menjadi huwi, huwu, atau kemudian kalimat zalika tidak bisa kita ubah jadi zaliki, zaliku kan. Itu adalah kalimat yang memang tidak bisa berubah, dari awalnya sudah demikian. Kemudian yang ketiga ada tarkib. Nah, tarkib itu apa? Tarkib itu adalah istilah, ya, istilah untuk menunjukkan bagaimana posisi suatu kalimat dalam sebuah jumlah. Ya, jumlah itu di bahasa Indonesia kalimat ya teman-teman. Tapi kalimat di bahasa Indonesianya adalah kata. Ya. Contoh saya katakan Zaidun Koimun. Nah, Zaidun Koimun itu adalah jumlah jika di bahasa Arab. Tapi jika di bahasa Indonesia itu adalah satu kalimat. Zaid adalah orang yang berdiri. Nah, ketika kita membahas kalimatnya, berarti kita membahas satuannya. Zaidun satu kalimat, Koimun satu kalimat. Kalau kita bahas i'rab dan bina, berarti Zaidun adalah kalimat i'rab karena dia bisa berubah-ubah. Dia bisa dibaca Zaidin, dia bisa dibaca Zaidan, gitu, tergantung posisinya. Kemudian Qaimun juga i'rab, ya, dia bukan bina gitu. Qaimun itu dia bisa sewaktu-waktu dibaca Qaimin, bisa dibaca Qaiman. Nah, kemudian ketika kita membicarakan tarkibnya apa, kedudukannya apa, nah Zaidun ini dia kedudukannya sebagai mubtada namanya. Nanti kita akan belajar apa saja sih nama-nama yang termasuk ke dalam istilah tarkib ini. Nah, karena Zaidun jadi mubtada, maka itulah yang menyebabkan kenapa Zaidun kok dibacanya domah ujungnya. Kenapa nggak dibaca kasroh? Kenapa nggak dibaca fathah? Kenapa kok harus dibaca domah Zaidun? Nah, jawabannya adalah tadi, karena posisinya dia adalah sebagai mubtada. Dan mubtada memang mengharuskan kalimat yang berada di posisi itu menjadi dibaca rofa tadi. Domah itu rofa ya teman-teman. Istilah i'rabnya nanti. Zaidun. Koimun juga demikian. Koimun kalau teman-teman tahu kedudukannya sebagai apa, dia kedudukannya namanya khobar. Khobar juga sama, dia harus berujungan domah ya, atau sama rofa tadi yang i'rabnya kita sebut. Nah, kita akan bahas satu persatu. Kalimat juga dibagi menjadi 3, ada isim, ada fi'il, ada huruf. Jadi ketika membaca suatu kalimat dan saya tanya nih, kalimat A itu jenisnya kalimat apa? Berarti jawablah apakah dia isim, apakah dia fi'il, apakah dia huruf, di antara 3 itu. Kemudian i'rab dan bina. Nah, i'rab itu ada 4 macam juga. Ada i'rab rofa atau marfu, bisa dikatakan juga i'rab nasab atau mansub, i'rab khafad, jar atau majrur, i'rab jazm atau majzum. Kemudian di bina atau mabni, ya, untuk kalimat mabni itu ada 4 juga, mabni dhammah, mabni fathah, mabni kasroh, mabni sukun. Misalkan
kalimat huwa itu kan sudah saya katakan ya skill di awal bahwa itu adalah kalimat mabni. Maka mabninya mabni apa nih? Cara menentukan mabninya suatu kalimat adalah dengan melihat harakat akhir di kalimat tersebut. Berarti huwa mabninya mabni fathah. Kalau misalkan anti, nah anti itu mabni ya, mabninya mabni kasroh karena harakat akhirnya adalah kasroh. Kemudian misalkan alaiha, alaiha itu kan ujungnya alif ya, alif yang tidak berharakat, maka itu masuk kategori mabni sukun. Atau huruf jar berupa fi ya, fi fi itu mabni dia, mabninya mabni sukun karena berakhiran huruf ya yang disukun. Nah, ini adalah istilah-istilah tarkib tadi ya. Jadi ada macam-macam nama tarkib itu. Ada tarkib yang posisinya wajib marfu atau rofa kayak tadi ya mubtada, khobar, zaidun, qaimun itu fa'il. Ya teman-teman ini bisa pelajari sendiri dan wajib tahu gitu ya jika emang ingin menguasai semua uslub nahwu. Kemudian ada tarkib isim mansub juga, ada beberapa macam, lebih banyak lagi ini. Ada istilah maf'ul bih, maf'ul mutlak dan lain-lain. Nah, tapi maf'ul bih ini biasanya yang sering muncul dalam suatu jumlah atau dalam suatu kalimat. Kemudian tarkib isim yang majrur ada mudhof, mudhofun ilaih, jar majrur, tawabi majrur. Nah, teman-teman bisa coba hafalkan ya nama-namanya saja gitu. Syukur-syukur kalau teman-teman bisa tahu pengertiannya juga, bisa lihat di beberapa buku-buku, kayak buku nahwu tentunya, atau di internet juga silakan pandai-pandai mencari referensi gitu ya. Ini ada rumus lancar i'rab, tapi nanti kita akan coba dari yang paling dasar dulu saja. Nah, ini kita akan bahas tentang kalimat ya. Intinya di pertemuan kali ini kita akan coba bedah sampai teman-teman bisa membedakan mana yang kalimat isim, mana yang kalimat fa'il, dan mana yang kalimat huruf. Oke. Jadi untuk membedakan isim fi'il dengan huruf, pertama-tama kita harus paham dulu apa perbedaan antara al-kalimat, kemudian al-kalam, dan al-jumlah. Nah, ini sudah saya buatkan tabel sederhana ya. Yang dimaksud dengan kalimat di bahasa Arab itu adalah susunan tulisan yang terdiri dari huruf hijaiyah. Nah, di bahasa Indonesia kita menyebutnya kata. Di Indonesia kita menyebutnya kata, tapi orang Arab menyebutnya kalimat. Kitabun, dahaba, ali, qolamun, itu di bahasa Arab disebutnya satu kalimat itu ya. Tapi kalau kita orang Indonesia menyebutnya satu kata. Kemudian kalam, ada al-kalam, yaitu ucapan yang terdiri dari lafaz dan terdiri dari dua kalimat atau lebih, serta dapat dipahami orang lain dan diucapkan dalam keadaan sadar. Nah, kalau kalam ini bedanya dia adalah sesuatu yang diucapkan. Jadi kalau tidak diucapkan bukan kalam namanya, akan tetapi kalimat atau jumlah nanti masuknya ya. Pokoknya kalam itu harus diucapkan, harus berupa ucapan. Kemudian al-jumlah. Nah, yang saya katakan tadi ya, yang disebut jumlah itu susunan tulisan yang terdiri dari beberapa kalimat atau kata ya dalam bahasa Indonesia. Dan di bahasa Indonesia yang disebut dengan jumlah adalah kalimat itu tadi. Contohnya doroba zaidun. Zaid telah memukul. Nah, kalau di bahasa Indonesia itu kan satu kalimat ya, Zaid telah memukul. Tapi di bahasa Arab itu namanya bukan kalimat, tapi satu jumlah. Jumlatun mufidatun, kalimat yang sempurna. Oke, kalimat yang sempurna di bahasa Arab itu intinya ada dua macam ya. Macam yang pertama, ketika kalimat mengandung unsur kedudukan mubtada sama kedudukan khobar, maka itu adalah kalimat yang sempurna. Kemudian macam yang kedua, tadi macam yang pertama itu contohnya Zaidun Qaimun ya, yang pernah saya contohkan tadi awal. Kemudian macam yang kedua adalah ketika suatu kalimat di bahasa Arab itu terdiri dari kedudukan fi'il dan fa'ilnya. Maka itu masuk kategori jumlah mufidah atau kalimat yang sempurna. Contohnya kayak ini, doroba zaidun. Nah, ini doroba zaidun adalah kalimat yang sempurna juga karena ada fi'il. Nah, doroba ini fi'il kan ya, fi'il madi. Zaidunnya adalah sebagai fa'il. Ya, bukan isim fa'il ya, tapi fa'il. Kalau isim fa'il itu ranahnya sorof yang kita sebut sigot itu tadi ya.
Tapi kalau fa'il itu adalah nama kedudukan dalam ilmu nahwu. Zaidun. Oke. Sekarang kita coba belajar membedakan antara kalimat isim, fi'il, dan huruf. Nah, isim itu untuk membedakannya itu ada cirinya ya. Jadi ciri-ciri isim itu yang pertama adalah bertanwin. Jadi ketika teman-teman melihat bahasa Arab, tulisan bahasa Arab dan dia bertanwin, bisa dipastikan itu adalah kalimat isim. Kemudian yang namanya isim itu selalu ada alif lamnya. Tidak selalu sih. Pokoknya ketika ada kalimat yang diawali alif lam, maka itu sudah pasti isim. Karena fi'il dan huruf tidak ada yang diawali oleh alif lam. Kemudian kemasukan huruf jar. Setiap kalimat yang diawali huruf jar itu sudah pasti isim. Ya. Huruf jar itu apa saja sih? Nah, ini ada kategori huruf jar. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Ini adalah huruf-huruf jar. Contohnya di kalimat seperti minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Al masjid ini selain karena ada alif lam, dia juga kan diawali huruf jar. Maka sudah pasti al masjid ini isim. Al masjid yang kedua juga sudah pasti isim karena dia udah beralif lam, dia udah diawali huruf jar double malah tanda isimnya. Nah, ini adalah macam-macam kategori isim ya. Jadi isim itu tidak hanya satu gitu, tapi ada macam-macamnya. Ada isim mufrad, ada isim tasniyah, isim lima, isim jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim. Saya kira teman-teman nanti akan lebih mudah memahaminya kalau coba melihat perbedaannya gitu ya dari struktur eh, kalimat-kalimatnya. Ada jamak taksir dan macam-macam lainnya bisa coba teman-teman lihat ya, dan kalau bisa emang dihafal contoh-contohnya maksudnya. Kemudian yang kedua adalah fi'il. Nah, fi'il itu kan di ilmu sorof kita sudah belajar yang namanya fi'il adalah kata kerja. Ya, kalimat yang menunjukkan arti dari sebuah pekerjaan disertai keterangan waktu. Keterangan waktu yang dimaksud di sini itu adalah yang lampau atau telah. Ya, di sigot itu kita menyebutnya fi'il madi. Kemudian ada fi'il juga yang memiliki keterangan waktu sedang atau akan. Itu kita sebutnya di sigot kemarin fi'il mudhari namanya ya. Tapi masih masuk dalam kategori fi'il. Kemudian yang ketiga ada fi'il amar yang menunjukkan suatu kata perintah juga ya. Nah, ada ciri-cirinya juga kalau untuk fi'il yang biar membedakan dengan kalimat lain. Fi'il itu diawali qad, sin, atau saufa. Qad aflahal mu'minun. Nah, berarti aflahannya dia fi'il karena diawali huruf ini qad. Saya kulu. Nah, ini ada sin di awal berarti yang menjadi fi'ilnya adalah yakulu. Kemudian saufa, kalla saufa ta'lamun. Nah, ta'lamun ini adalah fi'il karena diawali saufa. Tapi untuk fi'il ini tidak selalu harus diawali ini ya. Kadang ada kala tidak ada tanda-tanda ini, tidak ada tanda-tanda huruf ini, tapi dia tetap termasuk kategori fi'il. Yang penting kalimat itu menunjukkan suatu pekerjaan dan dia menunjukkan keterangan waktu, telah, sedang, atau akan. Maka dia masuk kategori fi'il. Terus juga ini yang jelas sangat berbeda kalau fi'il itu dia tidak bertanwin ya, tidak bertanwin seperti isim. Ya, dan ini adalah kategori kalimat-kalimat fi'il. Silahkan dibaca dan dicoba didalami ya maksud-maksudnya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan boleh di japri saya. Jangan sungkan untuk bertanya secara japri gitu ya, karena itu adalah kesempatan antum gitu buat mencoba mendapatkan info lebih banyak terkait ilmu nahwu ini. Nah, kemudian kalau huruf yang ketiga ada huruf. Nah, berarti semua kalimat ya yang dia bukan kategori isim karena tidak ada tandanya dan dia juga bukan kategori fi'il karena tidak ada tandanya juga, maka sudah pasti dia masuk kategori huruf. Ya, sudah pasti dia masuk kategori huruf. Oke.
Suara saya masih kedengeran ya? Kedengaran tadi. Kedengeran. Oke. Nah, huruf juga ada kategorinya ini kurang lebih sama banyaknya dengan isim ya. Ada huruf jar, huruf athof, huruf taukid, amil nawasib, dan lain-lain. Ini masing-masing punya fungsinya sendiri ya. Nanti antum bisa coba cari referensi di buku-buku nahwu. Huruf athof ini berfungsi sebagai apa, huruf taukid sebagai apa, huruf amil nawasin sebagai apa juga. Yang penting di pertemuan kali ini saya ingin antum bisa membedakan mana sih kalimat isim, mana sih kalimat fiil, dan mana yang termasuk kalimat huruf gitu. Untuk kategori lebih jauhnya nanti itu bisa teman-teman ketahui dengan sendirinya ya nanti seiring belajar. Oke, teman-teman, kita akan coba praktekkan di kitab yang sebelumnya. Ini kita ngulang lagi dari awal saja ya bacaannya. Jadi biar memperdalami cara baca dan juga mencoba mengulik setiap kalimatnya itu dia termasuk kategori apa, apakah isim, fiil, atau huruf. Ini kita pertemuan ini bahasnya nahu ya. Jadi saya tidak akan bertanya tentang sigot, tentang wazan, tentang tasrif lagi ya, tapi saya akan bertanya terkait apakah dia kalimat isim, apakah dia kalimat fiil, apakah dia kalimat huruf. Kalau dia kalimatnya isim, maka tandanya apa, dan kalau dia kalimat fiil, tandanya apa, begitu pun huruf. Ya bisa dipahami ya. Ada yang mau coba membaca mungkin? Ya, yang kemarin belum membaca mungkin bisa coba dari alhamdulillahi ala ma fataha. Saya Ustaz. Ya, silakan Mas Hadi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ma fataha minal hamahi wa wafaqana li tauhidihi wa Ya, ta'atihi sudah wa sampai waktu asyhadu alla hati. ilaha. Oh, gitu. Alhamdulillahi ala ma fataha min ilhamihi ya. Min Oh, ilhamihi wa ya. wafaqana li tauhidihi. Nah, alhamdu. Ya, Mas Hadi, alhamdu ini dia masuk kategori kalimat apa? Isim Ustaz. Isim. Dari mana tahu isim? Diawali dengan alif lam. Ya, diawali alif lam ya. Nah, itu semudah itu sebetulnya untuk menentukan dia kalimat apa. Nah, cuma nanti kalau lebih dalamnya ini bisa ditanyain lagi nih. Dia kan udah jelas isim. Nah, isimnya kategori isim apa nih? Nah, kalau udah itu kan itu udah lebih jauh lagi ya. Selanjutnya masih Mas Hadi, lillahi dia kalimat apa? Lillahi isim Ustaz. Isim. Kenapa isim? Kemasukan huruf jar. Ya, masukkan huruf jar ya, yaitu lam lillahi. Ala kalimat apa? Huruf Ustaz. Huruf. Kenapa huruf? Eh, termasuk huruf nasab Ustaz. Ya, dia termasuk huruf ini ya, huruf jar ala ini. Oh. Ya, intinya ala ini dia tidak ada ciri isim maupun ciri fiil gitu ya. Kalau kita coba cari gak akan nemu gitu. Maka sudah pasti dia adalah kategorinya huruf. Hmm. Kemudian ini fathah. Mas Hadi. Fi'il Ustaz. Fiil. Kenapa fiil? Karena nggak ada ciri-ciri isim dan huruf. Gak ada ciri isim maupun huruf. Oke. Dan dari segi makna juga dia menunjukkan suatu apa? Suatu pekerjaan ya. Segala puji adalah Fi'il. milik Allah, kalama fataha yang telah membukakan. Membuka itu kan artinya pekerjaan ya, membukakan. Oke, terima kasih Mas Hadi. Selanjutnya
Ya Ustaz. Mas Abdurrahman Ahmad. Ya Ustaz, Min min masuk kategori apa? min itu huruf Huruf. Oke. Eh, Kenapa huruf? karena tidak ada sisi isim dan fiil. Tidak ada ciri isim dan fiil. Tuh, bisa. Masih Mas Ahmad. Ya, Ilhamihi. ilhamihi. Ilhamihi isim Isim. Apa tandanya? karena diawali alif lam. Ilhami. Iya, diawali alif lam Ustaz. Pada kalimat ilhamihi itu tidak ada alif lam ya. Jadi itu memang artinya ilhamihi. Jadi hamzahnya itu Oh masuk ya. ke dalam kalimat. Oh, jadinya eh, apa ya fiil Ustaz atau isim? Tetap isim, cuma Harus isim. tandanya bukan karena alif lam ya, tapi karena ada ini, ada min. Nah, min ini kan Oh, apa tadi? ya. Kategorinya apa? Huruf Huruf jar. ya, huruf jar ya. Masukkan huruf Oh, jar. Sehingga ini adalah kalimat isim. oh ya. Kemudian wawafakona ya, Mas Ahmad ya, masih Ya. wafako. Ya. Wafako ini Wa- isim, fiil atau huruf? eh, Wa-nya huruf, wafako isim Ustaz. Wafako Waf- kenapa isim? karena ada huruf jar wa. Wau bukan termasuk huruf jar ya. Tadi itu sudah saya spill huruf jar itu ada apa saja. Nah ini huruf jar. Tadi Ada oh min, bukan. ila, an, Oh, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam, sama ma'ah. hmm. Ya. Tidak ada waw. Oh, yes. Wafakona. Oh, Isim fakwa. atau huruf. Hmm, apa ya? Fi'il Ustaz karena tidak bertanwin. Nah, ya tidak ada tanwin, kemudian tidak ada alif lam, tidak ada ciri isimnya, ya. Berarti dia kemungkinan fi'il ya. Karena kalau kita coba menyebut dia huruf, yang namanya huruf itu biasanya hurufnya sedikit ya, Hmm, tidak ya. sampai tidak sampai 3 huruf biasanya ya untuk kalimat harf ini. Dan dari segi makna apa? Dia menunjukkan pekerjaan gitu. Wafako itu apa? Memberikan taufik ilhamnya untuk kami, ya memberikan taufik. Itu memberikan taufik itu adalah suatu pekerjaan juga. Hmm, ya, Ustaz. Lanjut, eh, Mas Ahmad Jalil. Ada Mas Ahmad Jalil. Mas Ahmad Faiz. Aku masih zoom bentar. Hadir Ustaz. Bukan. Draft. Laptop yang di atas. Kenapa? Apa baca lagi tuh? Bukan. Ada itu punya peserta. Punya panitia ya. Iya. Ya, sebentar ya. Ini Dari ada. mana? Gimana tadi? Ada Mas Ahmad Faiz ada? Ada ya. Ada. Ini. Wa ashhadu. Ashhadu ini kategori apa? Isim, fi'il atau huruf? VL. Fi'il. Kenapa fi'il? Karena dianya ini tidak ada alif lam.
Kemudian dari segi makna, dia menunjukkan apa? Kata benda, kata kerja, atau apa? Menunjukkan kata kerja. Kata kerjanya apa? Asyhadu apa artinya? Aku bersaksi. Aku bersaksi ya. Bersaksi itu pekerjaan juga ya. Wa Ya, asyhadu an la ilaha illallah. Udah mulai kan? Ini bentar lagi, bentar lagi. Ya, teman-teman, satu lagi ya. Mas Mbak Silawatun Aini terakhir. Illa. Nah, illa ini kalimat apa maksudnya? Ini kalimat huruf Kalimat huruf, karena hurufnya sedikit, tidak ada tanda isim, tidak ada tanda tanda isim. Nah, sebetulnya ini ya, kalau teman-teman sendiri coba menganalisis setiap kalimat itu akan mudah sebetulnya membedakan yang mana isim, yang mana fiil, yang mana huruf. Cara mengidentifikasinya tadi ya, kalau dilihat dari struktur kalimatnya, isim itu biasanya bertanwin, biasanya beralif lam. Kalau fiil berarti kebalikannya. Kalau huruf berarti biasanya yang hurufnya sedikit gitu kan. Terus juga kalau dari segi makna, yang namanya isim itu menunjukkannya kata benda, kata nama gitu ya. Kalau fiil dia menunjukkan makna itu ya kata kerja. Kalau huruf berarti dia cuma sebatas kata biasa gitu. Misalkan kata wa itu kan berarti dan itu kan kayak kata sambung, kata yang biasa aja gitu, nggak menunjukkan arti apapun juga. Oke, teman-teman, tadi saya sudah di calling ya beberapa kali sama panitia di sini. Mohon maaf saya tidak bisa melanjutkan sampai selesai, tapi insya Allah untuk mengganti pertemuan hari ini nanti kita akan coba cari hari lain juga ya. Semoga untuk materi hari ini bisa bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf saya tidak bisa sampai akhir untuk pertemuan hari ini. Ya, bisa dicukupkan ya untuk pertemuan pada malam hari ini. Ya gimana teman-teman? Bisa dicukupkan ya? Baik, Ya, Ustadz. Faza nanti mungkin untuk pengganti hari ini sama juga pertemuan sebelumnya ya, karena kan kita pertemuan kemarin itu nggak meet ya. Nanti coba diatur teman-teman bisanya kapan selain besok ya, karena besok udah pasti jadwal kita ya. Dan besok nanti kita akan coba lakukan pertemuan di hari tersebut. Ya, mungkin terima kasih. Ini saya sudah di calling lagi ya. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Wassalamualaikum.